Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini mengikuti live kita. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam perjalanan. Biar saya percaya kasih karunia Allah tetap ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Dan saya percaya kuasa Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun. Walaupun saat ini kita belum bisa beribadah di dalam gereja, tetapi biarlah kita percaya walaupun kita berada di rumah, kuasa Allah tetap mengalir atas hidupmu. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, sungguh indah kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih-Mu. Apapun hari-hari ini yang kami alami Tuhan, biar kami tetap bisa mengucap syukur di dalam Engkau. Saat ini kami rindu Tuhan. Kuasa Allah boleh melawat setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah sekarang. Kuasa Allah akan menjamah setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan live saat ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah setiap hati-hati kami. Sehingga setiap kami penuh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini umat-umat-Mu adalah umat-umat yang haus dan lapar akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau akan puaskan kami. Hari ini Engkau akan puaskan kami dengan kuasa-Mu. Dan sungguh kami tetap percaya Tuhan, hari ini sampai selamanya Tuhan, Engkau tetap menopang hidup kami. Biar melalui pujian dan penyembahan kami mau senantiasa belajar untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan urapan mengalir atas setiap kami pelayan-Mu yang ada Tuhan. Mulai dari pemain musik, pemimpin pujian, yang senantiasa menuntun setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah untuk memuji Engkau. Dan kami percaya sekali lagi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini indah Tuhan. Saat ini indah kami rasakan. Kami rasakan. Bila kami rindu hadirat-Mu mengalir atas setiap kami yang saat hari ini menyaksikan kami live saat ini Tuhan. Biar setiap umat-umat-Mu akan mengalami Tuhan. Setiap umat-umat-Mu akan mengalami kasih kuasa-Mu mengalir atas hidupnya. Haleluya. Oh. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku
sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan. Saat ku sembahkan, hadiratmu ku rasakan. Saat ini, saat ini, saat ini, urapanmu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, hadiratmu nyata atasku Yesus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah. Hadiratmu ku rasakan. Saat ku sembah Kau. Saat ini, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan. Saat ku sembah Kau, hadiratmu ku rasakan. Saat ini, saat ini, urapanmu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, hadiratmu, hadiratmu ku rasakan. Saat ini, saat ini, urapanmu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau, hadiratmu Yesus, sungguh ku rasakan. Saat ini, urapanmu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Tuhan, kuasa-Mu nyata. Saat aku menyembah nama-Mu, mari sembah Dia. Mari kami rindu setiap umat-umat-Mu angkat suara dan sembah Yesus. Mari umat-umat Tuhan sembah dan tinggikan nama Yesus. Sebab kuasa Allah sanggup menjamah-Mu, menjamah hatimu, menjamah hatimu. Jamah, 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 jamah hati kami,
jamah hati kami, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau jamah umat-umat-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya, sungguh kami yakin, Engkau menjamah setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur hanya bagimu. Syukur, syukur hanya bagimu. Yesus, sungguh indah. Oh, kami mau bawa hati kami di dalam Engkau, Yesus. Kami mau bawa penyembahan kami di hadapan Engkau. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sekali lagi, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan lembut katakan, mengiring Yesus, mengikut Yesus,
Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Mengiring Yesus. Oh, itulah kesukaan hatiku. Anugerah-Mu bagiku Tuhan. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi ku mengiring Yesus. Oh. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, ku yakin semua jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan aku hamba yang berkenan kepadamu. Biarlah kami mengiring Yesus, biarlah kami mengikut Yesus, biarlah kami mengikut Yesus di dalam hidupku, di dalam hidupku. Ku kan selalu mengiring Engkau, ku kan selalu mengikut Engkau, Yesus. Mari sekali lagi angkat suaramu. Biarlah umat-umat Tuhan dimanapun kau berada, sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau melihat setiap hati-hati kami saat ini Tuhan.
Engkau melihat setiap umat-umat-Mu yang rindu hari ini. Umat-umat yang rindu dilawat oleh kuasa Allah. Biar saat ini kuasa Allah boleh melawat setiap engkau. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh Tuhan, ini kami. Oh Tuhan, ini kami. Kami rindu menghampiri. Kami rindu berada di dekat-Mu. Dan kami rindu ada di sisi-Mu, menikmati kasih-Mu. Biar setiap umat-umat Tuhan boleh menikmati kasih Tuhan hari ini. Hari ini, saat ini umat-umat Tuhan boleh mengalami Tuhan. Boleh mengalami kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Dengan sungguh-sungguh katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Saya percaya hati kami rindu, hati saudara juga rindu. Sebab ini kerinduan kami Tuhan. Oh. Dengan sungguh-sungguh katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, Yesus, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau di mataku, di mataku Engkau di mataku, di mataku Engkau termulia. Sebab di mataku Engkau yang termulia Tuhan. Beri sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan-Mu. Haleluya.
Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Ini adalah wujud cinta kasih kami kepada Engkau. Untuk kami memberikan sesuatu yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan, setiap kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau persiapkan setiap kami, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah Tuhan. Kau senantiasa sucikan pendengaran kami, Kau sucikan hati kami, sehingga setiap kami boleh layak menerima sabda firman Tuhan yang sebentar lagi akan terbentang. Dan kami percaya Tuhan, melalui kebenaran-Mu Tuhan, Engkau akan memuaskan kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau akan menuntun setiap langkah hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biar Tuhan urapan kuasa-Mu turun atas hamba-Mu. Sehingga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kebenaran daripada firman-Mu saja Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan kuasa-Mu. Sehingga kami percaya hamba-Mu senantiasa Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan GPDI Ebenezer yang ada di rumah? Saya percaya melalui streaming pada saat ini kita dapat beribadah, dapat memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tadi kita telah menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan. Kita mencoba untuk mengupayakan bagaimana caranya kita bisa terus semangat untuk memfollow up jemaat Tuhan. Sekalipun sudah hampir 2 bulan lebih kita tidak beribadah di gereja tetapi melalui streaming, saya percaya Tuhan tetap bekerja. Bagaimanakah sikap kita di dalam menghadapi justru di masa-masa yang sulit ini adalah sebuah tantangan. Tantangan gereja. Bagaimanakah dengan kualitas iman kita di hari-hari ini? Iman, imun menjadi tanggung jawab pribadi kita. Saya percaya kalau iman kita senantiasa bertumbuh dewasa, kita tetap terus semangat untuk tetap terus mengerjakan keselamatan kita. Di hari-hari ini Gereja Pantekosta di Indonesia mengadakan doa 10 malam. Saya melihat di streaming berbagai cara untuk bisa memfollow up jemaat yang ada di rumah secara siaran langsung, doa malam. Saya percaya itu semua adalah untuk memberkati jemaat Tuhan. Ya, kami pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa membendung saudara untuk menyaksikan berbagai streaming yang ada di sosial media. Tetapi satu hal bahwa kita mencintai makanan yang ada di rumah kita sendiri. Amin. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan beri judul bercahaya di tengah kegelapan. Sekali lagi, bercahaya di tengah kegelapan. Di hari-hari ini ada banyak kita melihat bahkan di sosial media yang mengaku notabene orang Kristen, tanda kutip ya, orang Kristen. Tetapi seringkali di dalam sikapnya, di dalam tindakannya, dalam ekspresinya, dalam meresponi sesuatu yang datang menerpa di dalam kehidupannya, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di gereja, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ngaku katanya kita dipimpin oleh Roh, tetapi sikap buah yang kita hasilkan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya menjadi orang Kristen sekedar Kristen KTP, saudara.
Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tidak ada greget, tidak ada satu upaya untuk senantiasa mengerjakan keselamatan. Meresponi keselamatan itu dengan penuh tanggung jawab. Mengerjakannya setiap hari. Tentu seorang anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, meresponi keselamatan itu ada satu tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah dia terima dengan cuma-cuma. Ketika dia percaya kepada Kristus. Bercahaya di tengah kegelapan. Mari kita melihat di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-12 sampai 16 saya akan bacakan buat saudara. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan 16 berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara bisa garis bawahi itu yang menjadi tema saya, yaitu bercahaya di tengah kegelapan. Saudara, aura orang percaya itu memiliki daya tarik, saudara. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus memiliki aura yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mau percaya atau tidak percaya, kalau kita naik bemo atau jalan kemana saja, orang pasti akan bertanya. Saya pernah saudara ditanya, orang Kristen ya? Padahal kita belum bicara, kita belum, tapi orang bisa melihat ada sesuatu di dalam diri kita yang membuat hidup kita itu berbeda dengan yang lain. Nah, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Kami sebagai hamba Tuhan tidak tahu keadaan saudara di hari-hari ini di rumah ngapain. Aktivitas kita. Kami hanya bisa berdoa. Kami hanya bisa memohon kepada Tuhan. Tuhan tetap jagai dan lindungi jemaat Tuhan GPD Ebenezer dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu waktu-waktu yang ada saudara isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kami tidak tahu, saudara. Bagaimana keadaan saudara di rumah masing-masing. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara tidak berjumpa, bertatap muka dengan kami secara langsung. Ada satu bentuk tanggung jawab dari kami sebagai hamba Tuhan untuk tetap terus menilik keberadaan, yaitu bukan hanya sekedar streaming. Beberapa hari yang lalu kami juga telah mengunjungi keluarga demi keluarga. Tapi terlepas daripada itu, tetap follow up akan terus
penyampaian firman Tuhan, ibadah secara streaming. Sampai kita menunggu putusan dari pemimpin gereja. Apa yang saudara lakukan di rumah? Seperti keadaan Paulus. Paulus mencoba menceritakan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang mengerjakan di dalam diri saudara, Allah sendiri. Niat, motivasi, semangat untuk tetap terus menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak latih ini, kalau saudara tidak bergiat untuk kehidupan yang kekal, saudara, sangat berbahaya sekali, saudara. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman Hafruta yang telah rela memberikan waktu untuk membuat streaming video ibadah ini, saudara. Tentu Allah yang bekerja, yang terus memotivasi kami para pelayan-pelayan Tuhan. Saya sangat senang sekali dengan pujian, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan. Bergerak. Ada satu greget, ada satu semangat untuk tetap menyala-nyala. Menjadi terang di tengah kegelapan. Sangat penting untuk kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia yang tidak penuh dengan kepastian ini. Tetapi kepastian itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Ayo doa, males. Ayo latihan, males. Kedisiplinan rohani yang harus terus dibina. Kedisiplinan rohani yang harus tetap terus dikerjakan adalah sebagai tanda bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berani tampil beda. Berani menunjukkan identitas diri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ada warna yang berbeda. Oleh karena itu, ketika arus dunia mempunyai ritme sendiri, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut arus, harus menentang arus. Kalau dunia menipu, kalau dunia suka ngemplang, kalau dunia suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya jelas saudara, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak terang, harus berani menyatakan sikap yang berbeda dengan dunia. Karena di hari-hari ini banyak orang-orang yang ngaku diri Kristen tapi udah gak jelas. Sudah sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ngaku diri percaya kepada Kristus, tetapi buahnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bilang katanya percaya Kristus, bilang dipimpin Roh Kudus, tetapi masih suka nipu. Masih suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
angkatan yang bengkok. Ketika kita berusaha meresponi keselamatan itu dengan terus mengerjakan keselamatan, ada tanggung jawab untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan itu. Maka kita akan menjadi bintang. Bintang artinya bercahaya, akan menarik banyak orang. Ada sesuatu yang berbeda. Gelap tidak akan pernah bisa mengalahkan terang. Teranglah yang akan mengalahkan kegelapan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berapa banyak orang-orang Kristen di hari-hari ini, cara mereka meresponi situasi, respon mereka terhadap situasi seolah-olah seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Tidak memiliki Tuhan. Seperti seolah-olah putus pengharapan. Kita harus berani tampil beda. Respon kita akan menunjukkan siapa yang ada di dalam kita terhadap situasi. Kalau situasi di dunia ini orang menyatakan kita sulit, tidak ada peluang, bisnis tidak lancar. Wah, bagaimana toko saya sepi? Wah, bagaimana ini. Kita bersungut-sungut seolah-olah kita seperti nggak punya Tuhan. Kalau dunia meresponi situasi dan kondisi dengan cara mereka bersungut-sungut, kita dalam meresponi situasi dan keadaan harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Kita harus mengucap syukur, itu yang firman Tuhan ajarkan. Meresponinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan terus berharap kepada Dia. Kalau dunia di hari-hari ini sudah mulai khawatir, tetapi kita anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir. Kita nggak usah perlu demo. Kalau kita melihat sekarang, wah demo kenaikan ini, waduh ini zaman susah, minta, waduh saudara. Di hari-hari ini saudara, kita sedang diuji. Akan datang satu masa, secupak gandum sedinar harganya. Tetapi jangan kau rusakkan minyak dan anggur. Artinya apa? Jangan sampai melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermalukan. Kita gak menjadi terang. Justru kita menjadi agen-agen perusak nama dan citra daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Loh, katanya orang Kristen, tetapi kok mencuri? Tuh, ada banyak hal-hal ya saudara yang kita bisa lihat di sekitar kita di hari-hari ini. Kalungnya salib. Bagaimana keadaanmu di hari-hari ini, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer? Sudahkah kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan? Sudahkah hidup kita menjadi berkat agar nama Tuhan dipermuliakan? Kita melihat supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Tiada beraib dan tiada bernoda. Kita sebagai orang-orang Kristen saja terkadang kita yang sudah bersusah payah, berusaha menjaga nama baik kita. Tetapi seringkali hanya nilai setitik sudah, saudara. Apa yang kita bangun, orang bisa hancurkan nama kita dengan memfitnah kita. Tapi percayalah, kebenaran akan ada di pihak orang-orang
yang percaya kepada Kristus. Adakah di hari-hari ini oleh karena kebenaran engkau dibenci? Adakah di hari-hari ini hidupmu sedang berada dalam tekanan ekonomi? Engkau berusaha tetap hidup takut jujur dengan terus menaati kebenaran firman Tuhan. Tetapi justru yang engkau hadapi ketidakadilan. Tetaplah lakukanlah kebenaran itu. Akan ada waktunya Tuhan akan memunculkan kebenaran itu. Saudara. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Hatinya bengkok, tidak lurus. Motivasi yang bengkok. Motivasi yang tidak tulus. Tetapi modus. Ikut Tuhan tetapi ada modus. Melihat, tidak bisa melihat celah, peluang sedikit. Di mana bisa ambil keuntungan, dia ambil keuntungan. Ini enggak terjadi hanya di dalam pekerjaan saudara. Bahkan di dalam gereja pun terjadi saudara. Tentu saudara sudah membaca kisah-kisah di dalam Alkitab. Bagaimana Yesus menunggang balikkan para penjual-penjual di depan bait Allah. Ya, saya tidak berbicara ke situ, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Orang yang senantiasa mengerjakan keselamatan itu, orang yang dengan taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka giat greget ritme hidupnya akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimanakah kehidupan kita di hari-hari ini? Coba saudara evaluasi pengiringanmu kepada Tuhan di hari-hari ini, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Ayat yang ke-16 dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Ada satu rasa bangga dari Rasul Paulus ketika melihat jemaat yang dia lahirkan. Menjadi berhasil, menjadi saksi, jadi terang. Rasul Paulus menyatakan komitmennya. Di sini kita melihat agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Ada bentuk pertanggungjawaban. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kami pun sebagai hamba Tuhan akan ada pertanggungjawaban kelak ketika Tuhan sebagai hakim yang adil menanyakan domba-domba yang dipercayakan. Sudahkah engkau gembalakan dengan baik? Sudahkah engkau menuntun mereka? Sudahkah engkau mengarahkan mereka? Di masa-masa yang sulit ini, memang manusia penuh dengan keterbatasan. Tetapi semua kembali lagi, tanggung jawab ada dalam diri saudara. Apakah engkau mau diarahkan atau tidak? Apakah engkau mau dituntun atau tidak? Atau dituntun oleh keegoisanmu, oleh pengertian dirimu sendiri. Tidak dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kami hanya alat, saudara. Kami hanya menyatakan kebenaran. Yang benar dan yang salah. Kami hanya memberitakan Injil. Selanjutnya respon dan keputusan ada pada diri saudara sendiri. Apakah engkau terus bergiat mengerjakan keselamatan itu? Dengan mendisiplinkan diri menghidupi setiap perkataan firman atau tidak? Semuanya tergantung dari diri saudara sendiri. Perlu saudara ketahui bahwa
firman Tuhan tidak akan mengubah situasi atau keadaan, tetapi akan merubah sudut pandang kita di dalam kita melihat sebuah kesulitan. Kalau di hari-hari ini, secara realita memang kita melihat seolah-olah tidak ada peluang, tidak ada kesempatan. Kita mau berbuat ini seperti, sampai-sampai ada anak Tuhan yang berkata, aduh hari gini kalau kita nggak nipu-nipu sedikit, terlalu jujur, dipermainkan orang Ya nipu-nipu sedikit lah, agak bengkok-bengkok sedikit. Saudara, lurus-lurus aja. Jangan ikut kata dunia. Mungkin engkau saat ini menderita, membuka bisnis, engkau tetap menekuninya dengan halal. Percaya saudara, Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan memberkati engkau pada waktunya. Untuk kita tetap memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Untuk kita tetap tampil beda, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Memang banyak yang gak suka saudara. Saudara pasti akan dibenci. Saudara pasti akan dikucilkan. Saudara pasti akan dibully. Tapi itulah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, jangan pernah kita patah semangat untuk tetap terus mengerjakan keselamatan. Sesuai dengan profesi saudara, saudara di kantor, tunjukkanlah bahwa engkau anak-anak terang. Engkau di kantor, di pekerjaan dimanakan, hasilkanlah prestasi saudara. Di sini kita melihat betapa bangganya Paulus. Tidak percuma apa yang dia telah upayakan. Ketika di dalam kehidupan jemaat di Filipi, ada satu greget, ada satu semangat untuk tetap terus mengerjakan keselamatan. Kita lihat di ayatnya yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersuka citalah dengan aku. Luar biasa saudara, kita tahu siapa itu Paulus. Melahirkan satu jemaat tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, halangan yang akan menghadang. Kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan berupaya keras, berlomba-lomba. Bagaimana caranya agar supaya pemberitaan firman Tuhan itu tidak terhalang. Tetapi tidak sedikit juga yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Tidak sedikit juga. Tantangan tetap ada. Tapi percayalah, kebenaran pasti ada di pihak orang-orang yang percaya kepada Dia. Bagaimanakah situasi keadaanmu di hari-hari ini? Sudahkah firman Tuhan terus memperbaharui hati dan pikiranmu sehingga membuat engkau mengubah cara pandangmu terhadap satu masalah? Jangan engkau anggap masalah yang terjadi dalam kehidupanmu itu sebagai sesuatu yang akan menghancurkanmu. Tidak, itu akan tetap terus melatih imanmu. Sampai apa yang engkau minta kepada Tuhan itu diwujudkan seturut dengan waktunya. Menjadi terang. Tidak mudah saudara. Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Percaya, anak-anak Tuhan, Tuhan selalu berada di pihak yang benar. Tetap percaya, kerjakan keselamatan saudara. Saudara tetap melakukan tanggung jawab saudara, tetapi ingat, jangan lupakan kehidupan disiplin rohani saudara di rumah. Dengan terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya percaya keberhasilan demi keberhasilan akan saudara raih bersama dengan Tuhan.
Puji akan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi lebih daripada itu Roh Kudus, Engkau terus menghidupkan setiap perkataan firman Tuhan di dalam hati jemaat Tuhan. Sehingga sikap dan tindakan kami, apa yang kami kerjakan, itu selalu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan dari tempat ini, meski kami tidak bertatap muka dengan sidang jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus menghidupkan setiap perkataan-perkataan firman yang kami sampaikan melalui streaming pada saat ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.